Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan sedikit materi yang telah saya pelajari sejauh ini. Di sini saya akan menjawab beberapa poin pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan pentingnya memahami konsep dasar metodologi desain bagi seorang desainer. Metodologi desain sangat penting bagi para desainer karena dapat mendorong para desainer untuk melakukan kebebasan dalam berpikir serta membantu para desainer dalam mendapatkan solusi yang berkualitas dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana pengalaman belajar pada pertemuan ini membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk memahami materi-materi selanjutnya dalam kursus. Ya, menurut saya pengalaman belajar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya mendapatkan banyak pengalaman yang sangat luar biasa dalam memahami beberapa materi-materi. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan mempersiapkan diri untuk mempelajari materi dengan melakukan diskusi bersama dengan anggota kelompok untuk meningkatkan pengetahuan terhadap materi-materi yang akan dihadapi selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu, uraikan 2 metode dalam metodologi desain yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai oleh seorang desainer. Jelaskan mengapa Anda memilih metode tersebut. Yang menurut saya paling penting yaitu metode wawancara dan metode brainstorming, yang dimana metode wawancara ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan pengguna. Dengan cara mewawancarai seseorang, kita dapat menghasilkan data kualitatif yang mendalam tentang pengalaman dan persepsi pengguna. Sedangkan metode brainstorming adalah teknik yang melibatkan kelompok dalam menghasilkan sejumlah besar ide secara spontan, dan dalam metode ini juga anggota kelompok diharapkan untuk menyampaikan ide-ide yang ingin mereka kemukakan tanpa ada kritik. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana pengalaman mempelajari berbagai metode dalam pertemuan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang. Ya, menurut saya pengalaman mempelajari metode ini terhadap para desainer adalah dapat menerapkan metode berpikir dalam mengidentifikasi masalah dan menghasilkan ide-ide yang kreatif dan konsep desain yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan proyek. Pertanyaan yang kelima yaitu, gambarkan perbedaan antara metode berpikir desain dan metode berpikir kreatif. Mengapa penting bagi seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini? Saya menggambarkan bahwa kedua metode tersebut, yang dimana metode berpikir desain ini sebagai pendekatan untuk memecahkan masalah yang berpusat pada pengguna, berbeda halnya dengan metode berpikir kreatif, memungkinkan kita menciptakan sesuatu yang baru atau otentik. Para desainer sangat penting untuk memahami kedua metode tersebut karena dapat disesuaikan dan dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan desain yang spesifik. Pertanyaan yang keenam yaitu, bagaimana pengalaman mempelajari tentang metode berpikir desain dan metode berpikir kreatif dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam proses desain. Ya, menurut saya pengalaman yang dapat kita rasakan dalam mempelajari kedua metode tersebut yaitu dapat mendorong kita untuk lebih kreatif dalam berpikir dan dalam mengumpulkan ide-ide dan inovasi, mempermudah kita untuk mengerjakan tujuan kita dalam proses desain.
Pertanyaan yang ketujuh yaitu jelaskan peran ideation dalam pengembangan konsep dalam desain. Bagaimana ideation dapat membantu seorang desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif. Peran ideation dalam pengembangan konsep dalam desain adalah sebagai kerangka awal membantu dalam menggambarkan arah tujuan dan karakteristik yang diinginkan dalam desain. Ideation dapat membantu desainer dengan melibatkan kolaborasi tim desain yang efektif untuk menggali ide-ide yang mencapai solusi yang baik dengan kebutuhan pengguna dan tujuan desain. Pertanyaan yang terakhir yaitu gambarkan pengalaman belajar Anda dalam pertemuan ini. Apa yang Anda pelajari tentang teknik ideation yang dapat Anda terapkan dalam praktik desain Anda? Yang dapat saya petik dari pertemuan ini tentang teknik ideation adalah kita dapat menentukan arah tujuan dan bagaimana kita dapat mengumpulkan ide-ide yang lebih kreatif ke depannya, maupun itu dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau diskusi bersama dengan anggota kelompok kita agar dapat mempermudah kita dalam proses desain. Yang dapat saya terapkan dalam praktik desain seterusnya yaitu di mana saya akan mencangkup hal-hal seperti bagaimana konsepnya, fitur fungsionalitasnya, estetikanya, serta aspek yang dapat dipertimbangkan dalam proses desain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan di sini dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan apa yang saya pelajari pada setiap pertemuan sebelumnya, ada beberapa poin penting yang bisa dijadikan kesimpulan dalam penerapan metodologi desain. Yang pertama yaitu pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan keinginan pengguna yang sangat penting dalam desain produk. Kedua yaitu proses desain harus melibatkan kolaborasi antara desainer dan pengguna untuk memastikan desain yang dihasilkan sudah memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna secara optimal. Selain itu juga, proses desain juga harus mencangkup penelitian dan analisis menyeluruh untuk memastikan bahwa desain berfungsi dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu proses desain harus berulang. Artinya di sini yaitu desainer harus siap melakukan perbaikan dan perubahan berdasarkan masukan pengguna. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup video ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dian Cahyadi beserta dosen mitranya Bapak Andri Priyadarmadi Purnama yang telah mengajar kami mata kuliah metodologi desain. Saya Kamasi Jimmy Dolomarti, NIM 230860502026 dari program studi Desain Komunikasi Visual jurusan Seni Rupa dan Desain Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.